Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kolonoskopi persembahan dari SMC RS Telogorejo. Mari kita simak dan belajar bersama. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apa itu kolonoskopi, indikasi dan gejala yang memerlukan kolonoskopi, prosedur kolonoskopi, tindakan kolonoskopi, hasil kolonoskopi, dan setelah tindakan kolonoskopi. Tahukah Anda apa itu kolonoskopi? Kolonoskopi adalah tindakan medis untuk memeriksa dan mendeteksi adanya kelainan atau abnormalitas di bagian usus besar yaitu kolon dan rektum. Tindakan kolonoskopi menggunakan alat berupa selang fleksibel kolonoskop dengan kamera kecil di bagian ujung yang kemudian dimasukkan ke dalam anus, merekam kondisi rektum dan kolon yang dilewati, dan gambarnya akan tampil pada layar komputer. Bila perlu, dilakukan tindakan diagnostik PA dan terapi. Adapun indikasi dilakukan kolonoskopi. Yang pertama, screening atau mendeteksi sejak dini kanker usus besar atau kolon. Kedua, mendeteksi penyebab dari penyakit sistem pencernaan. Ketiga, proses diagnostik lebih lanjut setelah hasil ronsen dan CT scan perut abnormal. Yang keempat, mendeteksi dan mengambil polip usus besar, polipektom, untuk menurunkan resiko kanker usus besar. Apa saja sih gejala atau tanda yang memerlukan kolonoskopi? Yang pertama, BAB berdarah. Kedua, nyeri perut atau dubur. Ketiga, peradangan usus besar. Keempat, sembelit kronis. Kelima, perubahan pola BAB. Dan yang keenam, diare kronis. Persiapan sebelum kolonoskopi. Yang pertama, mengosongkan saluran cerna. Karena sisa zat-zat di usus besar bisa mengganggu hasil pemeriksaan. Kedua, diet khusus 1-3 hari sebelum tindakan. Ketiga, puasa. Tidak makan selama 12 jam dan puasa minum 6-8 jam sebelum jam tindakan kolonoskopi. Keempat, konsumsi obat pencahar sesuai dengan instruksi dokter yang berfungsi untuk mengosongkan usus besar. Yang kelima, memberitahu dokter mengenai obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Adapun tindakan dari kolonoskopi. Pertama, mengenakan baju khusus kolonoskopi dari rumah sakit. Kedua, berbaring di atas meja pemeriksaan dengan posisi miring dan menekuk kedua lutut ke arah perut atau dada. Ketiga, pembiusan untuk mengurangi rasa cemas dan ketidaknyamanan pasien selama tindakan. Keempat, dokter akan memasukkan kolonoskop ke dalam usus dengan melalui anus serta memompa karbon dioksida. Kelima, dokter akan mengambil beberapa gambar yang diperlukan. Keenam, jika diperlukan, dokter akan biopsi atau mengambil sedikit jaringan usus besar. Ketujuh, jika kolonoskopi dilakukan pada penderita polip usus besar, biasanya polip akan sekalian diangkat. Kedelapan, setelah selesai, selang akan dikeluarkan. Apa saja sih hal yang dirasakan atau yang dialami setelah kolonoskopi? Pertama, rasa ingin buang air besar dan perut terasa kembung. Kedua, perdarahan kecil bisa terjadi di tempat polip yang diambil dan akan hilang selama 1-2 hari. Ketiga, perubahan pola makan khusus dalam beberapa waktu. Keempat, sebaiknya hindari seperti minuman alkohol, mengemudi, kegiatan di luar ruangan, dan bekerja berat selama 24 jam setelah kolonoskopi. Untuk hasil dari kolonoskopi dibagi menjadi 2, yaitu normal dan tidak normal. Dikatakan normal jika tidak ada kelainan pada usus besar, dan dikatakan tidak normal jika dokter menemukan kelainan pada polip dalam usus besar atau jaringan abnormal, seperti radang dan tumor. Adapun komplikasi dari efek samping kolonoskopi. Kondisi yang mungkin terjadi, pertama, efek pembiusan yang dirasakan setelah tindakan seperti mengantuk. Kedua, kembung dan buang angin selama beberapa jam.
Ketiga, pendarahan, nyeri perut, menggigil, dan demam yang ringan. Itu dia tadi penjelasan mengenai kolonoskopi. Kami ucapkan terima kasih.